Nah, untuk temanya sendiri, kami mengambil judul yaitu Urip Nguripi, yang dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan hidup yang menghidupi. Berarti sekarang lebih ke arah progres kali ya? Iya. Nah, progresnya ini kira-kira sudah seberapa jauh ini kira-kira? Iya nih. Halo friend, balik lagi bersama kita di Podcast Sepekan Arsitektur 2023. Yo. Nah, mungkin langsung aja perkenalan. Nama aku Steven Nama aku Krisna. dan kita kedatangan tamu yang spesial. Mungkin boleh memperkenalkan diri. Ayo, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lois Aditya Krista, biasanya dipanggil Lois. Saya di sini sebagai koordinator pengabdian masyarakat Sepekan Arsitektur 2023. Dan saya sendiri Maximus Romi Kristianto, biasa dipanggil Romi. Saya angkatan 2021. Di sini saya sebagai wakoor dari pengabdian masyarakat 2023. Oke, ada Mas Romi dan Mas Lois ya guys ya, dari perwakilan pengabdian langsung koordinatornya. Iya. Biasanya ini punya Jawaban yang Jawaban pastinya yang tepat. Nih. pastinya karena memiliki rancangan Betul. pastinya. Otaknya. Mungkin langsung aja Mungkin, kepoin langsung. Pengabdian itu apa sebenarnya? Baik. Temanya juga mungkin. Oke, kita mungkin bahas dari pengabdiannya dulu kali ya. Oke. Boleh. Pengabdian masyarakat itu sendiri sebenarnya adalah proker dari ekskursi, yaitu biro yang ada di Matricaka. Nah, jadi salah satu proker ini, yaitu pengabdian masyarakat, sebenarnya bermaksud bagaimana sih caranya kita sebagai mahasiswa bisa berdampak bagi masyarakat. Nah, jadi misalkan nih, kalau pengabdian masyarakat di ekskursi itu sendiri, sistemnya lebih banyak membangun sebuah instalasi yang berguna di masyarakat, karena latar belakang kita kan juga mahasiswa arsitektur gitu kan. Nah, jadi seperti tahun lalu nih, pengabdian tahun lalu itu membuat sebuah bak sampah yang akan diserahkan di desa nelayan untuk mengatasi permasalahan sampah di sana. Nah, biasanya juga sebelum-sebelumnya nggak mesti dalam bentuk instalasi sih, bisa juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang intinya pengabdian masyarakat itu sendiri yang penting memberikan dampak positif dan berguna di masyarakat gitu. Dan itu sih intinya dari pengabdian masyarakat itu seperti itu. Nah, untuk temanya sendiri, kami mengambil judul yaitu Urip Nguripi, yang dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan hidup yang menghidupi. Nah, apa sih sebenarnya Urip Nguripi itu? Jadi, kita sebagai manusia yang hidup dapat memberikan kehidupan yang lebih kepada lingkungan kita, kepada sekitar kita, terutama di masyarakat atau juga lingkungan. Nah, kenapa kita mengambil tema tersebut? Sebenarnya kita kan sudah melihat tema besar juga tentang kebencanaan, tema Betul. Sepekan Arsitektur Betul. 2023 sendiri. Nah, jadi kita menentukan dengan cara apa sih kegiatan yang bisa buat mengobati rasa trauma dari masyarakat yang pasca bencana itu. Betul. Terutama Gunung Meletus sendiri di Jogja ini. Oh, berarti lebih ke arah membuat menanggulangi ya biar Ya. mungkin Malah- warga-warga di sana Apalagi waktu itu bencananya kan gede banget ya. gede itu ya. banget, apalagi yang waktu itu kita juga masih kecil sih. Iya, masih polos. lari-lari itu Masih bawa- polos, masih maskeran. Aku Vulkaniknya kan bikin Oh, sesak iya, nafas. memang tebel banget. Tebel waktu itu. banget. dan mungkin dari proker dan temanya tadi ini ada wujud nyatanya ini apa ini? Terus kok memilih wujud nyata itu tuh kenapa? Baik. Jadi wujud nyata yang kami pilih itu kami membangun sebuah instalasi hidroponik. Kenapa hidroponik gitu? Awalnya kita akan mikir gimana sih cara menyesuaikan proker ini dengan tema. Temanya sendiri kan tentang bencana alam kan. Jadi awalnya kami mikir kan, kalau misalkan kita lebih baik mempersiapkan atau mengatasi pasca. Nah, kalau misalkan mempersiapkan kan apakah membangun shelter, apakah membangun tenda, dan ternyata setelah kami survei ke beberapa desa yang ada, ternyata desa-desa tuh udah siap semua ya. Betul. Mulai dari barak, mulai dari akomodasi, tenda. Jadi misalkan kita membangun itu mungkin agak kurang masuk ya. Iya, kurang berguna juga. Betul. Nah, jadi kami agak sedikit memutar cara pikirnya. Jadi bukan apa yang bisa dibuat untuk menanggulangi atau mempersiapkan bencana, tapi apa yang bisa kami berikan kepada desa yang pernah terdampak bencana itu sendiri. Oke. Nah, jadi setelah itu, setelah kami pikir-pikir menyesuaikan dengan desa yang kami pilih, yaitu Desa Boyong, kami memilih membuat
instalasi hidroponik gitu. Karena latar belakang masyarakatnya sendiri di sana itu petani, sehingga dengan memberikan instalasi hidroponik ini setidaknya bisa melanjutkan meneruskan memang keahlian masyarakat yang ada di sana sih, seperti itu. Meneruskan hidup ya berarti Mas. Betul, betul. Jadi kita juga kegiatan kita tuh menyesuaikan dari desanya juga. Terus ngomongin ini kan, mereka kan latar belakangnya petani nih, Betul. Mas Les bilang. Nah, dengan hadirnya hidroponik sendiri itu efektivitasnya apa gitu bagi hidroponik sendiri jika ditaruh sebuah instalasi di Desa Boyong. Baik. Gitu mungkin itu di daerah Kaliurang itu. Sebenarnya kalau efektivitas sebenarnya hidroponik itu sistem bertani yang modern ya bisa dibilang. Jadi kalau dulu secara konvensional kita harus nyangkul, harus turun misalkan dari jam berapa harus pagi, harus nyangkul, harus ngerapin bedeng gitu. Nah, kalau misalkan yang ini kita jadi tinggal sistemnya kan elektrik ya. Jadi tinggal hidupin mesin air, sistemnya namanya hidro kan air. Jadi tinggal air yang mengalir itu terus kita nggak repot lagi gitu loh ngurusnya, nggak ada ngurus tanah dan itu bersih. Pertama efisiensinya dari tenaga sendiri kita nggak ada effort yang melelahkan gitu, karena tinggal taruh. Terus yang kedua sih dari segi waktu ya, dari segi waktu sebenarnya apabila menaruh nutrisinya dengan benar dan dengan kadar pH air yang benar, itu bakal bisa mempercepat pertumbuhan dari tanamannya entah itu 2-3 minggu. Seperti itu sih. Kalau efisiensinya lebih dari sisi tenaga dan sisi waktu gitu. Oke, mungkin kalau saya dengar-dengar juga mungkin hidroponik itu kan nggak memerlukan lahannya cukup banyak ya. Jadi mungkin lahan juga bisa faktor ya mungkin. Betul. Efisiensi. Misalkan nih, kalau kita harus 100 lubang tanam lah, berarti 100 tanaman ya. Harus banyak bedeng dan udah ngambil lahan banyak gitu ya. Kalau misalkan hidroponik bisa secara vertikal itu bisa efisiensinya bisa banyak sekali gitu. Jadi nggak perlu lahan yang luas. Betul. Dan hasilnya juga kadang kan ya cuma selahan aja. Kalau itu kan dengan sistem vertikal kita bisa buat sesuai dengan teknis kita sendiri. Itu Bisa direkayasa juga. Oke. Mantap. Terus efisien lagi. sangat efisien sih, mungkin salah satu pola pikir atau kreativitas inovasi yang cukup baik. Inovatif banget sih. Terus mungkin untuk selanjutnya mengapa nih dari pengabdian sendiri itu menitik lokasi di Kaliurang gitu. Kenapa harus Kaliurang? Kenapa enggak mungkin di pantai selatan atau mungkin di daerah-daerah lainnya yang mungkin lebih rawan gitu bencananya. Oke. Mungkin pemikiran kami yang pertama, kita melihat dulu dari bencana terbesar di Yogyakarta kan. Nah, menurut kesepakatan kami itu kan ya peristiwa-peristiwa sebelumnya kan ya itu Gunung Meletus dari yang tadi kita bahas juga. Oke, benar. Nah, setelah kita coba survei dan ternyata memang di sana tuh setelah ngobrol sama kepala daerah di sana itu sangat-sangat mendukung, terutama dari segi pertama air yang sangat melimpah, air bersih yang sangat melimpah, terus kelistrikan yang masih ada, nggak yang minim sekali, ini masih ada, masih banyak. Jadi kemungkinan besar untuk menjalankan kegiatan itu masih berjalan lancar di jangka waktu yang panjang gitu. Oke, berarti mungkin desanya itu sudah cukup modern juga dengan mungkin penduduk-penduduknya yang juga sudah mengerti sedikit-sedikit mungkin lah ya. Betul. Tentang Dan respon masyarakat di sana juga sangat-sangat baik ya. Jadi di sana mereka sangat semangat. Jadi ketika kami memaparkan kegiatan di sini mereka siap belajar bersama. Jadi itu sih yang termasuk bakal kami lanjutkan juga sih. Gitu. Oke, mantap sih ini. Tindakannya sangat patut dicontoh, patut diteruskan juga. Mungkin kalau boleh join mungkin boleh nukang kali apa mungkin terjun ke lapangan mungkin kayak kepo sih mungkin. Kepo banget. Kalau boleh tahu juga mungkin dari biro pengabdian sendiri itu ada Instagram atau sosial media gitu mungkin biar disepil mungkin. Oke, Instagram kami itu ada di ekskursi ya, .tricaka. Mungkin kalau kalian yang kepo kegiatan kita nukang di setiap harinya, kalian bisa cek
pantau terus story kami karena di situ setiap harinya update tentang kegiatan kami Nukang maupun kegiatan lainnya. Ya, betul. Lupa. Dan pantau terus juga misalkan ada pembukaan volunteer ya nanti. Iya, benar. Siapa tahu ada teman-teman yang berminat nih perlu sertifikat pengabdian Pengabdian yang susah, yang langka itu. Mungkin bisa daftar ya untuk volunteer di kegiatan kami selanjutnya. Seru kok. Seru. Terima kasih. Oke, mantap kali ini. Mantap kali. Ini saya tertarik sih langsung. Iya, Oke. volunteer. Lumayan. Terus habis itu karena sudah ini kan berarti sekarang lebih ke arah progres kali ya. Iya. Nah, progresnya ini kira-kira sudah seberapa jauh ini kira-kira? Iya nih. Oke, buat progres sendiri, sebenarnya kami itu ada membuat 2 bagian. Jadi bukan hanya sekedar instalasi hidroponik, tapi juga pelingkupnya. Nah, dan pelingkup ini bakal kami usahakan dengan bentuk arsitektural gitu loh, sesuai latar belakang kita. Nah, jadi kalau buat progres sekarang, instalasi hidroponik itu kurang lebih udah berapa persen ya, Rom? Untuk hidroponik sekitar ya 70%. 75% lah, tinggal sistem alur air sama kelistrikannya itu sih. Dan mungkin ini ya, kalau pelingkup Untuk pelingkup sendiri kita masih di tahap 3D pemantapan modeling ya, modeling. 3D modeling. Dan mungkin setelah yang hidroponik ini selesai, kita lanjut untuk Proses. mengerjakan yang pelingkup itu. Ya, mungkin itu sih progresnya buat sekarang. Berarti sudah cukup jauh ya, sudah cukup matang berarti ya. Lumayan lah, puji Tuhan. 10% ya, itu tuh. Udah angka yang bukan, besar itu. udah cuma yang besar. Terlebih kan apa namanya tahu sendiri kalau nukang tuh juga Nukang tuh- bukan hal yang mudah Iya, kan Ya, ya. betul. Main Banyak kendala tenaga, juga. butuh waktu juga. Nah, butuh pikiran juga ya. Butuh pikiran benar sih, idenya itu juga penting banget karena iya, inovatif. ide-ide. Inovasinya juga harus patut diacungi jempol. Betul. Terus mungkin karena udah cukup panjang ya, Iya. kita apa namanya berbincang-bincang bersama mengenai hidroponik itu sendiri dan Desa Boyong juga. Ini ada nggak sih harapan mungkin dari Mas Lois dan Mas Romi sendiri terkait apa ya pengabdian kedepannya atau mungkin apa kegiatan-kegiatan yang berbau pengabdian sendiri itu mungkin kedepannya ada kesan pesan atau mungkin harapan gimana kedepannya gitu. Mas Dewi dulu kan? Iya boleh. Oke. Jadi kan tujuan kami di sini bukan cuma untuk kegiatan membuat instalasi hidroponik aja kan. Nah, kita juga memberikan keuntungan bagi warga di sana. Tujuan kami itu hasil dari hidroponiknya bisa mereka kelola kembali, mereka putar kembali, mungkin dalam segi bidang ekonomi, mereka panen habis itu mereka jual lagi. Nah, itu kan menjadi sebuah keuntungan di sana. Benar. Terus keuntungan dari kami sendiri sebenarnya menurut survei terakhir kami itu di sana bakalan ada program yang menata perkebunan desa. Ya, lomba antar desa Iya, gitu. lomba antar desa Hmm. gitu. Nah, jadi di situ kepala daerahnya mengajak kami juga untuk kolaborasi dalam acara tersebut dan pemikiran kami ke depannya itu instalasi hidroponik bakalan terus dikelola oleh masyarakat dan ya harapan kami juga jangka panjang sih untuk ketahanannya dan ya kelolanya itu mungkin itu. Oke, kalau ada harapan dari aku sih semoga apa yang udah kami usahakan, udah apa yang kami perjuangkan ini, instalasi hidroponik ini bisa diteruskan oleh masyarakat sana dan diterima dengan baik. Amin. Sehingga bukan menjadi instalasi yang sia-sia seperti Ya, itu ya. ya. Amin. Nah, jadi kalau misalkan udah berhasil, udah diteruskan, jadi bisa berguna lah bagi masyarakat. Mungkin seperti itu aja sih harapannya. Kami sampai saat ini seperti itu. Iya. Jadi nggak yang instalasi terus udah. Udah nggak diurus gitu ya. Bukan Nah, sekedar formalitas tapi Iya. setidaknya bisa berguna masyarakat untuk ya jangka untuk yang depannya. jangka panjang juga. Mungkin Mantap. ini kita terima kasih banget ya dari Ya, pengabdian baik, karena telah sama-sama. mengeluarkan inovasi yang sangat menarik, yang Cemerlang. sangat inovatif ya terkait hidroponik karena kita mungkin melihat sendiri kalau petani itu masih mengeluarkan cara tradisional Betul. dan mengeluarkan ide hidroponik ini merupakan salah satu ide yang cukup menarik dan inovatif Jarang, ya. soalnya masih Jarang. Ya. Apalagi kan hidroponik mungkin bagi orang-orang orang-orang luas itu kan masih cukup sulit ya. Jadi apa namanya dengan adanya ini dengan sambil belajar juga. Betul. Terus Jadi belajar. harapnya semakin berkembang. Ya. Nah mungkin Amin. jangan lupa juga ya buat teman-teman yang nonton
untuk check-in kepoin di Instagram Sepekan dan juga ekskursi Tricaka. Iya. Bener Iya, kan? betul, ekskursi Bener. Tricaka. Dipantengin terus kegiatan-kegiatan yang ada di ekskursi Tricaka dan juga Instagram Sepekan Arsitektur. Mungkin sekian dari kami berempat. Kami ingin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa di Dadah. lain kesempatan.